Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi perkembangan investasi gue dengan metode dividen investing ala gue guys ya. Buat yang belum tahu, jadi video belajar saham yang gue bikin ini adalah video perjalanan investasi gue sebagai investor pasar modal, dimana gue membangun portofolio yang isinya adalah saham-saham yang rajin membayar dividen tiap tahun. Gue pilih sahamnya yang menurut gue bagus. Jadi bukan berarti saham yang gue pilih itu yang terbaik kinerjanya ya guys ya. Tapi saham yang gue beli adalah saham yang punya reputasi memberi dividen. Jadi kalian bisa juga beli saham lain yang dividennya mungkin lebih baik atau harganya bisa naik terus, yang nggak sama dengan yang gue beli. Di video ini juga kita akan melihat saham apa yang pertama kali gue beli di tahun 2023 ini guys, dan gue akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman dari video gue sebelumnya. Oh ya, omong-omong ini gue rekord hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 guys ya. Biasanya gue bikin hari Jumat atau Sabtu, tapi karena sempatnya hari Selasa jadi ya udah nggak apa-apa. Oke, sekarang kita lihat perkembangan IHSG selama beberapa minggu terakhir, karena gua uploadnya nggak per minggu. Pengennya per minggu tapi ternyata belum sempat, nggak ada waktunya. Jadi sekarang baru sempetnya. Nah, IHSG sekarang ada di angka 6.860 guys. Dari sebelumnya tuh naik 10 poin. Sebelumnya 6.850. Naiknya cuma 10 poin, tapi asing udah mulai berhenti jualan, dia mulai ada beli-beli. Jadi harusnya sih biasanya setelah ini saham bakalan naik ya, IHSG bakalan naik. Sekarang kita lihat saham-saham yang gue punya. Ini BJBR ada di 1350, naik 5 poin dari beberapa minggu lalu. Demas sekarang 165, naik 6 poin dari yang video terakhir gua. Hexa 5300, ini juga naik 25 poin. MPMX 1160, walaupun ini merah ya guys ya, tapi kalau dibandingin sama video gue yang sebelumnya ini naik 40 poin guys. Terus nah ini posisi portofolio gua. MPMX masih 295 lot, Hexa nambah 3 lot jadi 39 lot, BJBR tetap 3 lot, Demas 706 lot. Nah ini gue cukup beli banyak Demas. Total saham gue sekarang ada di 66.958.350. Ini naik karena ada top up guys, top up 2.720.000 dan kenaikan saham juga. Jadi MPMX harganya naik, BJBR naik, Demas juga naik. Kalau Hexa masih segitu-segitu aja, sebenarnya ada penurunan, cuma naik dari minggu lalu naik. Ini posisi porto gua saham 66,9 juta dan cashnya 23.000. Nggak pernah nyimpen cash gua guys di RDN, jadi selalu setiap dapat uang langsung kita beli. Kemudian kita lihat apa yang gue beli di awal tahun ini. Ini transaction history gua. Jadi gua ada top up 1,7 juta 20.000, 1,72 juta tanggal 2 Januari, terus langsung gue beliin saham semuanya. Kemudian tanggal 11 gue top up lagi 1 juta dan gue beliin juga saham semuanya. Jadi emang gue nggak pernah nyimpen cash di RDN gue. Jadi budget investasi gue langsung gue habisin, karena buat gue saham-sahamnya menarik, jadi pengennya belanja terus guys. Cuman ya karena uangnya terbatas, ya udah kita beli seadanya uang kita aja guys. Nah ini saham yang gue beli, gue masih tetap beli saham-saham yang udah gue punya. Hexa 3 lot, ini di harga 5.300. Nah habis gue beli besoknya langsung turun ke 5.200, lumayan nyebelin. Terus sisanya gue beli Demas 8 lot, karena waktu itu gue masih ada sisa, jadi 8 lot gue beli Demas. Nah ini gue belinya di 161,
Ini juga waktu habis beli turun juga ke 158, tapi ya nggak apa-apa karena menurut gue Demas itu harga 161 juga masih murah, dan sekarang 165 lumayan udah naik. Kemudian tanggal 11-nya gue beli lagi habis top up 1 juta. Nah itu semuanya 1 juta nya gue beli Demas di harga 159. Jumlahnya 62 lot, jadi lumayan. Nah kenapa gue beli Hexa? Jadi alasan gue beli Hexa itu karena gue merasa Hexa itu murah banget, udah turun banget dari tahun lalu tuh pernah sampai 7.000-an, jadi 5.300 itu murah ya. Dan gue pernah beli juga Hexa di 6.500, makanya di 5.300 kayak murah banget. Nah ini average gue, tapi sebenarnya di Hexa 5.166 guys, jadi gue hitungannya average up. Cuman kayaknya gue rada sedikit nyesel juga beli Hexa, karena setelah gue lihat laporan keuangannya kayaknya dividennya akan turun ya, nggak setinggi tahun kemarin, mungkin antara 500 sampai 600-an lah. Nah tapi masih di angka 10%, jadi tetap oke buat dividen investing. Terus untuk Demas ini gue pengen punya 1000 lot guys rencananya guys. Nah sekarang udah punya 706 lot, masih kurang 300 lot lagi. Mudah-mudahan kedepannya jangan naik dulu, jadi gue beli Demasnya itu bisa murah guys ya. Oke, sekarang kita akan jawab beberapa pertanyaan teman-teman. Yang pertama ini dari Doni Setiadi. Yang aneh masih bingung, MPMX bisa bagi dividen dengan payout rasio sampai 190%. Uangnya dapat dari mana ya? Apakah emang jual asetnya sampai ekuitasnya selalu menurun? Karena kalau dilihat laporan keuangannya dari 2018 sampai sekarang ekuitas nyusut terus. Kalau iya benar, menurut Ane agak riskan sih untuk investasi jangka panjang. Pendapat pribadi ya, maaf kalau mungkin salah. Jadi ekuitasnya MPMX itu ada saldo laba guys 3 triliun. Kalau kita lihat di RUPS itu ada 3 triliun yang nggak kepake guys, alias nganggur. Jadi dalam ekuitasnya itu 3 triliun nganggur. Kemudian diputuskan oleh pemegang saham itu 10 miliar untuk jadi simpanan wajib perusahaan. Nah ini untuk jaga-jaga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh MPMX. Nah kemudian yang 800 miliarnya itu dibagikan ke pemegang saham. Nah itu yang 180 per lembar itu dari 800 miliar dari 3 triliun yang dia punya. Jadi profit perusahaan tuh nggak langsung dibagi ke pemegang saham guys ya, masuk dulu ke ekuitas sebagai saldo laba, terus digabung dengan saldo laba sebelumnya. Nah saldo laba ini setelah di total kalau di MPMX itu terkumpul 3 triliun. Nah terus di RUPS diputusin alokasinya kayak gimana, dan alokasinya itu tahun lalu 10 miliar untuk dana cadangan dan 800 miliar untuk dibagikan sebagai dividen. Jadi dia masih punya sekitar 2 triliun lebih yang belum tahu mau dialokasikan kemana. Kemungkinan besar sih kalau nggak kenapa-napa perusahaannya dia akan ngasih dividen lagi yang lebih gede daripada pendapatannya tahun ini guys, karena dia punya dana nganggur itu 2 triliun. Nah itu belum termasuk untung-untung perusahaan di tahun-tahun ke depan ya guys ya. Menurut gua sih buat dividen investing masih oke, karena udah terjamin lah ke depan bakalan ada dividen lagi. Nah pertanyaan selanjutnya, kok BSSR sama PTBA ITMG nggak masuk padahal gede dividennya? Jadi yang kita lihat di video gue ini bukan list saham guys ya, bukan list saham dengan dividen tertinggi. Ini adalah saham-saham yang gue punya, jadi benar-benar gue punya, gue beli gitu. Nah kenapa BSSR, PTBA, ITMG nggak ada? Ya karena gue nggak beli sahamnya.
Kenapa gua nggak beli sahamnya? Karena uang gua terbatas dan udah keburu beli, yaitu tadi Demas, Hexa, dan MPMX. Jadi uangnya udah keburu habis, nggak sempat lagi beli perusahaan-perusahaan yang tadi disebutin. Tapi bukan berarti sahamnya nggak bagus ya guys ya. Buat dividen investing tuh bagus juga. BSSR, PTBA, ITMG itu memang termasuk yang memberi dividen gede. Jadi kalau kita belinya itu bisa jadi hasilnya lebih baik dari apa yang gua beli, tapi bisa juga lebih buruk gitu. Jadi ya itu tinggal keyakinan kita aja guys. Cuman so far sama-sama memberikan dividen yang bagus sih. Apa yang gua beli dan BSSR, PTBA, ITMG juga itu sebenarnya lebih gede lagi dividennya guys. Cuman kalau belinya di harga-harga sebelum naik. Kalau harga-harganya udah naik ya nggak jauh beda sih sama saham-saham yang gue punya. Pertanyaan ketiga, kalau dividen wajib diinvestasikan agar tidak kena pajak terus menikmati hasil dari dividen kapan? Karena kita investasi pakai uang sendiri guys ya, jadi nikmatin hasil dividen bisa kapan aja sebenarnya, suka-suka kita. Nggak mesti diinvestasikan juga boleh. Kalau merasa dividen yang didapat udah cukup ya udah nikmatin aja langsung guys. Atau mungkin ya tergantung goalsnya mungkin ya. Kalau kita pengen punya gaji ke-13 misalnya, berarti investasi terus sampai dividen yang dihasilkan sebesar itu. Jadi kalau kita gajinya 5 juta ya kumpulin aja dulu sampai dividen kita itu dalam setahun 5 juta. Jadi kita punya gaji ke-13 dari dividen. Kalau pengen dapat 12 bulan UMR guys, ya investasi terus sampai bisa punya dividen 12 bulan UMR. Terus kalau pengen punya tambahan uang belanja 1 juta per bulan, ya invest sampai dividennya 12 juta guys. Plus pajaknya juga dihitung, jadi sedemikian rupa Kak, sampai dividen yang kita dapat itu sesuai dengan goals kita, keinginan kita. Kalau gue sendiri, gue pakai cara kayak manajer investasi reksadana, yaitu 1% dari dana kelolaan per tahun yang dihitung harian guys. Jadi kurang lebih 0,03% lah sehari. Jadi gue tiap hari gue catet, setiap habis penutupan bursa tuh gue catet portofolio gue berapa, kemudian 0,003%-nya itu gue hitung. Nah itu harus gue ambil nanti di akhir tahun. Nah ini nggak ngaruh sama kita untung atau rugi, jadi kita tetap harus ambil uangnya guys. Dikumpulin dulu sampai setahun, karena kalau nggak dikumpulin setahun sih sekarang juga masih nggak ada rasanya. Mungkin belum nyampe. Kalau sekarang gue udah nyampe 2000 per hari guys kalau dihitung-hitung. Tahun lalu gue ambil keuntungan gue sebesar 280.000 guys. Jadi top up gue awal tahun tuh yang tadi kita lihat sebenarnya 2 juta, tapi karena ada potongan 280.000 buat gue ambil, jadi gue top upnya 1.720.000. Sebenarnya gue top up 2 juta. Nah itu salah satu caranya. Itu bisa kita atur sedemikian rupa lah kalau mau menikmati dividen, karena uangnya uang kita juga sih, jadi suka-suka kita sebenarnya. Oke gitu aja guys video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan boleh di komentar aja guys ya, nanti gue bisa jawab langsung atau enggak gue bikin videonya. Terima kasih. Assalamualaikum.